Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alexander, SPD MPD CGP Angkatan 7, Guru SMA 3 Banjarmasin 3. Pada hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan supervisi akademik, di mana saya melakukan observasi terhadap guru rekan sejawat di SMA 3 Banjarmasin 3 yang bernama Bapak Ari Ardiansa SPD. Saya akan melakukan 3 tahapan di dalam kegiatan ini. Ada pra-observasi, kemudian ada observasi dan pasca observasi yang berbasis coaching. Rekan-rekan sekalian, saya akan mencoba menggali bagaimana pengembangan pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Ari, dan juga bagaimana pengembangan lebih lanjut, rencana tindak lanjut terkait dengan apa nanti hasil observasi yang akan saya lihat dari kegiatan video yang akan saya buat. Baik, demikian mungkin. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak. Sehat apa? Sehat. Sehat ya. Ya Pak Ari, saya hari ini mau berdiskusi dengan Pak Ari terkait rencana kita mau melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Iya. Nah, kan saya sudah minta RPP Pak Ari ya. Tadi sudah dikirim Pak Ari ke saya. Sudah saya baca-baca dari kegiatan pembukaan inti sampai dengan penutup Pak ya. Tadi saya lihat ini udah bagus ini Pak, rancangan pembelajarannya. Nah, kira-kira Pak Ari bisa diceritakan Pak apa yang rencana mau diajarkan di sini Pak? Materi yang mau diajarkan itu Pak, salah satu materi senam berkaitan dengan senam irama. Senam irama Pak ya. Itu materi di kelas berapa nih Pak? Di kelas 10 Pak. Tepatnya di kelas semester 2 ya Pak? Ya, semester 2. Sebelumnya mereka sudah pernah dapat materi ini Pak? Kalau semester pertama belum Pak, ini memang dikhususkan di semester kedua. Oke. Berarti mereka belum pernah mendapatkan materi ini Pak ya? Iya. Rencana Bapak seperti apa Pak pembelajaran yang mau diberikan ke anak-anak ini? Pembelajaran Pak, mereka pertama video dalam bentuk video dulu Pak. Oh, bentuknya video. Video ini berarti sudah disiapkan Pak ya? Iya, sudah disiapkan. Video senam ya? Iya, video senam. Senam irama tadi Pak? Iya, senam irama. Ini yang terbaru Pak senamnya? Iya, yang terbaru. Berarti anak-anak belum menguasai ya? Belum. Oke. Apa bedanya dengan senam sebelumnya Pak? Perbedaan senam yang lama dengan senam yang baru ini Pak, musiknya mengikuti perkembangan anak muda sekarang, lebih disesuaikan dengan zamannya mereka sekarang. Tidak terlalu membosankan seperti itu. Sebelumnya Pak Ari sudah pernah melakukan asesmen diagnostik untuk anak-anak terkait materi ini? Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Artinya anak-anak bisa mengikuti Pak ya? Iya. Baik Pak. Terkait dengan pertanyaan saya Pak, ini kan mungkin kan Pak Ari pasti punya kendala nih dalam pembelajaran Pak ya? Iya. Di mana Pak kira-kira yang menjadi kendala Pak Ari dalam rencana penyampaian materi ini Pak? Di model pembelajarannya Pak. Model pembelajaran Pak ya? Seperti apa Pak yang dimaksud di sini Pak? Model pembelajaran yang mau diterapkan ke anak-anak itu Pak, saya masih mencari-cari model pembelajaran seperti apa yang tepat untuk mereka. Rencana pakai model apa Pak? Model alur merdeka Pak. Oh, alur merdeka. Iya. Oke. Apa Bapak terdapat kesulitan Pak di alur merdeka ini? Saya belum merasa Merasa pas ya? iya pas atau belum pas benar bagaimana cara menerapkan senam model pembelajaran alur merdeka ini ke materi senam irama. Oke. Kalau dikaitkan dengan ini Bapak sudah konsepnya udah paham Pak ya? Alur merdeka seperti apa? Sedikit, baru sedikit Pak. Oke, baik. Nanti mungkin Pak saran kami di observasi barangkali coba nanti dilihat kembali Pak ya, dari rencana Bapak ini apakah sudah mencakup tentang merdeka. Tapi coba kita ini lagi Pak, coba kita gali lagi Pak ya. Oke. Terus Pak, nanti berarti saya mencoba mengamati di bagian kegiatan inti Pak ya. Iya. Dalam pembelajaran Bapak ya.
Baik Pak Ali, terima kasih. Mungkin itu yang akan kita rencanakan. Ini kita rencanakan kapan Pak kegiatan observasi yang bisa kita lakukan? Kalau mungkin hari Selasa depan bisa. Oh, Selasa. Selasa depan. Selasa besok maksudnya Iya, Pak? Ya? Selasa besok. Ya. Tanggal berapa itu waktu Pak? Tanggal jamnya Pak. Berarti di tanggal 4 Pak ya? Tanggal 4 April 2023. Oke, baik Pak. Nanti kita akan ini jam ke berapa nih Pak? Jam ke pertama ada Pak. Oh, jam pertama. Di kelas berapa Pak? Di kelas 10.3. 10.3, baik Pak. Ini saya catat Pak ya. Iya. Kita akan coba lakukan kegiatan observasi di kelas 10.3 di jam pertama. Iya. Baik Pak Ali, terima kasih Ya, telah sama-sama Pak. bersama saya diskusi terkait materi kita tentang bagaimana nanti saya mencoba mengobservasi model pembelajaran yang Bapak lakukan tentang alur merdeka di kelas 10.3 Pak ya, pada pelajaran PJOK. Terima kasih Pak Ali, sukses selalu. Mungkin bisa dipersiapkan nanti. Baik Pak Ali. Ya. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Hari ini sesuai dengan agenda kesepakatan kita bahwa saya akan observasi di kelas Pak. Silakan. Baik. Yang jawab masuk Sur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi ini? Baik, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, materi tentang senam irama. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Saya minta ketua kelas pimpin temannya berdoa. Ramsi, silakan pimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar ada banyak selesai. Telah bersedia memimpin doa yang untuk belajar kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, yang pertama hadir semua. Satu udah hadir. Siapa yang hadir? Arya. Arya. Kemana Arya? Ambil tangan. Nanti ibu ya. Sakit ya? Kita doakan supaya temanmu yang sakit itu semoga cepat sembuh. Amin. Baik anak-anak, ada yang ingat materi kita sebelumnya? Materi kemarin? Senam irama. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengulang sedikit apa itu yang namanya senam irama. Ada yang tahu yang dimaksud dengan senam irama? Satu kata saja yang yang masih melakukan di pemikiran kalian. Satu kata tentang senam irama. Angkat tangan yang boleh WA. Apa? Satu kata saja. Senang memiliki bermacam gerakan dengan musik. Satu kata. Itu banyak kalimat, satu kata saja. Ya. Musik, boleh. Musik. Ada lagi? Gerakan, ya boleh. Terus ada lagi? Ada musik, ada gerakan. Apa dia? Ya, ketukan. Ada musik, ada irama, ada ketukan. Yang kalian Yang kalian buat kemarin dalam bentuk PPT, dalam bentuk PDF. Yang masih tersirat di Di pemikiranmu yang masih ingat. Satu kata saja apa? Yang lain. Mengiringi. Oh, mengiringi. Banyak masih lagu, langkah, ayunan kaki, ayunan tangan, ya. Untuk Untuk materi hari ini kita akan melihat bagaimana sih gerakan dalam pembelajaran senam irama. Adapun tujuan dari kita belajar senam irama itu ada berapa tujuannya? Oke, kalau kita ke pasar, tujuanmu apa? Belanja. Kalau kita belajar senam, tujuanmu? Yang pertama yang ingin belajar senam, ya menyehatkan tubuh. Ada lagi? Setidaknya kalian bisa mempraktekkan gerakan senam irama
dengan baik dan benar. Tidak mungkin kamu ke pasar atau ke supermarket tidak ada tuh dijual. Dan juga ada manfaat dari kita belajar senam irama itu, ya. Bisa melatih melatih otot, meregangkan otot, melatih melatih koordinasi. Ya, senam itu koordinasi nak, gerakan tangan dan gerakan kaki. Kalau tidak ada koordinasi, gerakannya ya berantakan. Tidak ada senam, ada gerakan kaki kanan maju, tangan kanan maju. Itu nama tidak ada koordinasi. Satu contoh, seandainya gerakan kaki dan gerakan tangan. Kaki kiri naik, kaki kanan diangkat juga. Kalau kaki koordinasi dua-duanya naik. Ya. Itu saja manfaat dan tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang senam irama. Oke anak-anak, nah ini nanti kita akan melihat, mengamati video yang pembelajaran tentang SKJ 2022. Situ nanti kalian amati. Boleh bertanya nanti apa yang kurang jelas, yang belum paham nanti ditanyakan. Ya, sudah siap? Perhatikan dengan seksama. Ini SKJ yang terbaru, SKJ tahun 2022. Terusan dari SKJ 2013. Bisa dilihat gerakannya dilakukan itu gerakan tangan, kaki, ya. SKJ ini 2 kali pengulangan, 2 kali mengulang gerakan, ya. Oke, ya. Sekarang sementara kita cukup sampai gerakan pemanasan saja, ya. Untuk gerakan inti sama pendinginan itu kita nanti untuk pertemuan berikutnya. Kenapa Pak Jeddah? Karena jika kalian ambil satu dari pemanasan inti sama pendinginan itu ngapalnya susah, ngapal gerakannya susah. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang gerakan yang namanya pemanasan. Ada yang tahu apa itu sih pemanasan? Jangan ngomong Pak, pemanasan itu Pak kita keluar kelas, berjemur. Yang maksud pemanasan? Bukan Pak, pemanasan Pak kita keluar kelas, kita berjemur di lapangan supaya menjadi panas. Bukan seperti itu. Pemanasan itu meregangkan otot-otot yang selama aktivitas kemarin yang mulai terasa kaku, ya. Tadi dari video ada yang mau ditanyakan dari kalian mengamati video tadi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa? Tidak ada. Berarti kalau ini dipraktekkan nanti bisa semua ya? Insya Allah bisa. Oke, selanjutnya kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Infonya dibawa? Dibawa. Nanti Pak bagikan linknya dia, Pak. Link kita mau main game sebentar, ya. Cepat, istilahnya cepatan lomba ngisi ngisi slide
diaplikasikan tanpa. Seperti yang Pak tanya tadi, apa yang kamu tangkap dari proses pagi tadi sampai sekarang, kamu tuliskan di tanpa itu. Secara bersama-sama ya, secara keroyokan. Paham? Tunggu sebentar ya. Nah, itu linknya Pak bagikan di grup kelas kalian. Silakan dibuka linknya. Jika ada aplikasi Canva, silakan langsung ditulis di situ apa yang kamu tangkap, apa yang kamu serap tadi. Silakan tulis di aplikasi Canva ini. Bisa itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Sudah dibuka? Contohnya di sini sepertinya Pak buka aplikasi Canva. Apa yang Pak tulis nanti ada di situ. Ya, Canva ini. Coba login ke Google. Sudah login ke Google belum? Kelas 10.1. Sudah bisa nih? Yang atas tadi, yang atas. Nah, 10.3. Bisa kan? Siapa lagi buat? Yang atas. Yang kiri Pak. Nah itu. Silakan apa yang kamu dapat tadi kamu tulis di situ. Silakan di copy yang punya Pak itu. Nanti kamu pastikan, kamu tempel. Nah, kamu tempel. Yang atas bisa, yang atas juga bisa. Sudah ada yang bisa? Ayo Pak. Oke. Jika sudah semua, silakan ditutup. Silakan taruh lagi handphonenya. Cuma ada sebagian yang bisa. Oke, dari apa? Dari games kita tadi, dari memperhatikan video, ada yang apa? Ada yang mau bertanya atau kurang jelas? Baik anak, dari pembelajaran kita pagi hari ini bisa ditangkap, bisa dijelaskan senam irama itu bagian dari itu organisasi senam. Senam itu kan ada dua, apa saja? Senam irama dan senam dua. Oh, ada senam aerobik. Aerobik itu turunannya lagi. Yang dipelajari di sekolah cuma ada dua, senam lantai dan senam irama. Pak, boleh tidak kita belajar senam aerobik? Boleh saja, tapi tidak pada tempatnya. Jika tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan beranjak ke materi gerakan inti. Ya. Sampai pada proses pembelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang simpulan. Ya. Simpulan belajar pada pagi hari ini tentang materi senam. Ada saya minta satu orang, siapa saja yang menyimpulkan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa? Satu orang. Desti, silakan. Ya, apa yang kamu tangkap, yang kamu bisa simpulkan tentang materi senam irama? Boleh menyimpulkan proses pembelajaran kita pagi hari ini. Apa yang kamu tangkap? Tentang pembelajaran senam irama. Senam irama adalah gerakan berupa tekan tangan, ketukan atau nyanyian. Ada lagi mau menambahkan? Kata si Desti, senam irama itu senam yang diikuti
irama atau nyanyian. Pak, senam irama itu Pak senam yang bergerak-gerak Pak, yang berkoordinasi antar kaki dan tangan. Diiringi lagu Pak. Boleh tak lagu remix? Boleh saja. Ya, boleh tak lagu dangdut Pak? Ya boleh. Yang nama irama. Tinggal yang disesuaikan itu gerakannya saja. Ya, gerakannya disesuaikan dengan tukang musiknya. Pak, lagu Jawa Pak? Ya bisa. Nanti gerakannya apa? Boleh yang serungi. Jadi gerakannya slow motion. Ya, lagu apapun bisa. Yang jelas gerakannya itu sesuai dengan lagunya. Ya. Terus satu lagi gerakannya yang bermanfaat bagi tubuhmu. Ya. Terima kasih Ananda Desti sudah bisa menyimpulkan proses pembelajaran pagi hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar materi selanjutnya itu tentang inti. Ya, pemanasan tadi yang pemanasan. Sekarang minggu depannya ke inti. Ya, jangan lupa di rumah tugasnya nanti Pak share di grup WA apa yang kalian kerjakan di rumah dan apa yang akan kalian pelajari untuk minggu depan. Oke, kita lihat SMA 3. Bisa semua? Bisa. Oke, SMA 3. Salam prestasi, salam olahraga, salam kreatif. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik Pak Ari. Kemarin kita sudah berjanji hari ini kita akan membicarakan apa yang hasil observasi kemarin Pak. Iya. Terhadap pembelajaran Pak Ari. Pak Ari, apa yang Pak Ari bisa ceritakan atau refleksikan Pak dari pembelajaran yang dilakukan? Baik, terima kasih Pak. Pertama yang bisa saya refleksikan pada kegiatan belajar kemarin, Iya. ada beberapa poin. Yang pertama, proses pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu sudah mengikuti alur merdeka. Terus yang menjadi kendala pada saat proses pembelajaran kemarin Pak, yang pertama itu jaringan internet Pak. Yang jaringan internet yang digunakan anak-anak itu belum stabil. Terus yang selanjutnya poin kedua, proses pembelajaran kemarin itu dilaksanakan selama bulan Ramadan. Baik. Lalu kemudian Pak Ari, sebenarnya dari sesi pembelajaran kemarin Pak Ari, apa yang Pak Ari harapkan dari kegiatan tersebut Pak? Yang diharapkan Pak, siswa atau peserta didik itu dapat secara aktif Pak, mereka berkolaborasi satu sama lain. Terus menurut Pak Ari, apa menjadi ukuran keberhasilan siswa itu di dalam pembelajaran? Ukuran keberhasilan itu Pak, proses pembelajaran itu berpusat pada anak Pak. Berpusat pada peserta didik ya? Peserta didik Pak. Sejauh ini Pak Ari sudah melihat ada kegiatan tersebut di dalam kelas Pak Ari? Sudah Pak, sudah terlihat. Kami kemarin menggunakan berkolaborasi membuat satu poster dalam pembelajaran PJOK itu melalui aplikasi Canva, yang mana kami secara kolaborasi Pak antara satu siswa dengan siswa yang lain. Oke. Terus kalau bicara tentang hambatan dalam implementasi kemarin Pak, apa yang menjadi hambatan utama nih? Yang menjadi hambatan utama itu Pak, jaringan internet. Terus yang selanjutnya itu aplikasi perangkat pembelajaran yang digunakan oleh anak itu ada yang tidak terhubung ke akun Google. Oh iya. Apakah sebelumnya ada edukasi Pak tentang penggunaan Canva ke anak-anak, atau memang anak-anak ini belum mendapatkan itu? Sebagian sudah mendapatkan Pak, sebagian juga belum. Oke, baik Pak Ari. Jadi yang sudah dilakukan Pak Ari kemarin sudah sangat baik Pak ya, dan melihatkan alur merdeka dan juga mengajak anak untuk berkolaborasi aktif di dalam pembelajaran Pak ya. Baik Pak. Kemudian ketika Pak Ari kemudian melihat adanya hambatan tersebut ya Pak ya, mungkin Pak Ari berpikir nanti ada rencana yang akan dilakukan dalam waktu yang akan datang Pak terkait dengan pembelajaran alur merdeka tadi. Tentu Pak Ari kan punya target juga Pak ya, bahwa artinya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Sejauh ini Pak Ari punya rencana apa Pak untuk pengembangan
agar pembelajaran berpusat pada peserta didik ini dapat berlangsung secara baik? Yang akan saya rencana tindak lanjut akan saya lakukan yaitu Pak, mengelola pembelajaran dalam kelas itu secara berbeda atau berdiferensiasi. Oke, berdiferensiasi. Iya, yang mana kemampuan setiap anak itu kan berbeda Pak, satu sama lain. Apa yang menjadi apa istilah saya keunggulan Pak Ari, kelebihan Pak Ari sehingga Pak Ari merasa ini bisa dilakukan Pak? Apakah ada ini Pak instrumen, mungkin penggunaan instrumen atau sarana-prasarana yang bisa dimanfaatkan Pak? Media Pak yang pertama. Oh, media. Media dalam pembelajaran PJOK. Oke. Tentu mungkin Pak Ari juga pernah melakukan asesmen diagnostik ya Iya. untuk peserta didiknya ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, apalagi Pak kira-kira strategi atau langkah yang akan dilakukan Pak Ari selain menguatkan pembelajaran diferensiasi tadi? Anak-anak itu nanti diajak berdiskusi Pak, satu sama lain. Di mana mereka kendala mereka itu di mana yang mereka belum paham. Ya. Sesampai mana jauh pemahaman mereka tentang pelajaran yang berdiferensiasi kan. Kalau kaitan dengan komunitas pembelajaran Pak, mungkin Pak Ari punya rencana mungkin dengan komunitas pembelajaran? Ya, MGMP misalnya. Ada Pak, itu nanti kami itu rutin setiap 1 bulan sekali mengadakan mengadakan pertemuan di forum guru mata pelajaran MGMP PJOK. Ya. Nah, di situ kami membahas strategi kami dalam mengelola pembelajaran di kelas. Dan kan itu dikumpulkan satu sekolah itu banyak. Iya. Bagi teman yang merasa mereka mampu memiliki kemampuan yang lebih, mereka menjadi narasumber Pak. Oh, oke. Bagi kami yang belum paham tentang Jadi seperti narasumber berbagi praktik baik Pak ya? Iya. Oke, bagus Pak, ini rencananya mungkin bisa dilakukan nanti ke depannya Pak Ari. Iya, insya Allah Pak. Iya. Jadi baik Pak Ari, dari apa yang sudah kita bicarakan mungkin Pak Ari dapat menyimpulkan Pak ya, apa yang kira-kira Pak Ari ingin sampaikan pada inti poin kita pada kesempatan ini. Yang dapat saya ambil atau saya simpulkan dari proses pembelajaran kemarin itu Pak, ada beberapa hal atau beberapa poin. Yang pertama, bahwa proses pembelajaran peserta didik itu di setiap kelas atau di setiap jenjang itu berbeda Pak. Ya, yang mana kemampuan mereka satu sama lain itu tidak sama. Nah, terus yang selanjutnya, pada proses kemarin itu masih ada kekurangan, masih ada kendala yang dihadapi baik dari segi jaringan, perangkat ataupun kemampuan peserta didiknya. Baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin demikian hari ini kita ngobrol. Senang ngobrol dengan Pak Ari terkait dengan pembelajaran. Saya juga senang Pak. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi banyak orang nih Pak terkait dengan pembelajaran kita yang dilakukan khususnya oleh Pak Ari. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.